Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus PRT asal Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang dua orang ini ditangkap dan kemudian ditambah lagi satu orang juga ditangkap, walaupun beda hukumannya, tetapi dalam satu hari itu pihak dari imigrasi ini telah menangkap 3 orang dan kemudian memvonis hukuman. Nah, bagaimana dengan ceritanya kawan-kawan, dan apa sih pelajaran yang bisa diambil? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, pada tanggal 19 September 2023, dua tenaga kerja Indonesia ini ketahuan bekerja di restoran daerah Wancai sana. Asalnya mereka ini dicurigai sebagai PRT yang ngambil pekerjaan di restoran tersebut secara ilegal. Jadi ada orang yang melaporkan hal tersebut. Karena sudah dapat laporan, maka imigrasi bagian penyidikan ini mendatangi tempat restoran tersebut untuk memastikan apakah benar yang dikatakan oleh seseorang itu bahwa ada 2 PRT yang bekerja secara ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pihak dari imigrasi ini menangkap 2 orang tersebut, yang dimana satu umur mereka 26 tahun, yang satu lagi umur 45 tahun. Dan ketika sudah ditangkap tanggal 19 September 2023 tadi, maka pihak dari imigrasi ini menuntut dan melakukan persidangan atas kasus kedua belah pihak, yang dimana ini persidangannya terjadi pada tanggal 22 September 2023, dan satu orang ini ternyata OS atau overstay di negara Hong Kong ini, atau tidak memiliki visa tinggal dan visa kerja. Yang kedua, teman kita satu ini visanya di dalam on process. Nah, di dalam on process ini entah dia ini ganti majikan lagi nunggu visa terbaru, atau kawan kita ini sedang mengajukan visa tinggalnya dia. Jadi intinya visanya dia ini di dalam on process. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kawan kita yang visanya lagi on process tersebut ini mau diajak bekerja secara ilegal di restoran oleh Mbak OS tadi? Entah karena kawan kita ini tidak memiliki uang untuk makan di building, atau Mbak kita ini butuh uang untuk keseharian. Jadi kita nggak tahu, nggih. Karena kalau kita lihat beberapa kasus, banyak orang yang lagi nunggu visa turun, mereka ini melakukan pekerjaan ilegal. Namun nggak banyak orang yang sampai ketangkep jika mereka ini bekerja di rumah tangga, walaupun bukan majikannya ataupun orang lain, ya. Tapi kebanyakan yang ketangkep itu di restoran ataupun bekerja di toko. Jadi untuk kawan-kawan yang di dalam posisi seperti nunggu visa, berhati-hati nggih, karena ini sangat berbahaya. Oke, ini yang pertama. Dan hasil dari persidangan tanggal 22 September 2023 ini memutuskan kedua orang tadi yaitu dipenjara selama 15 bulan dan dipenjara dengan hari yang sama dan waktu itu juga. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
di hari yang sama juga ada kawan kita ini yang melakukan OS baru. Dia ini dipenjara selama 7 hari sebelum ia ini nanti deportasi di negara Hong Kong ini. Oke, bagaimana sih tentang undang-undang permasalahan yang dimana mereka ini melakukan overstay di negara orang ataupun mempergunakan izin tinggal mereka bekerja secara ilegal di negara Hong Kong ini. Silakan simak videonya nggih. Juru bicara Departemen Imigrasi ini memperingatkan bahwa berdasarkan pasal 38 AA Undang-Undang Imigrasi, imigran gelap orang-orang yang tunduk pada perintah pemindahan atau perintah deportasi, orang-orang yang melebihi masa tinggal atau orang-orang yang ditolak masuk di negara ini tidak diperbolehkan menerima pekerjaan apapun itu yang dibayar atau tidak dibayar. Jadi walaupun sampai kerja dibayar ataupun enggak dibayar, ini tetap tidak diperbolehkan nggih. Oke. Kemudian partisipasi dalam bisnis apapun tanpa izin. Jika terbukti bersalah pelanggaran dapat kena denda hingga 50.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 100 juta rupiah. Dipenjara selama 3 tahun. Dan juru bicara Departemen Imigrasi ini menegaskan kembali bahwa pekerjaan seseorang yang tidak dapat dikerjakan secara hukum ini adalah kejahatan yang serius dan pelanggaran yang serius. Jika terbukti bersalah dapat dikenakan denda maksimal 350.000 dolar Hong Kong 500.000 dolar Hong Kong atau penjara 10 tahun. Dan ini juga bagi majikan yang ngejeng 2 PRT tadi tentu juga kena hukuman dan juga kena tuntutan denda. Jadi bagi kawan-kawan semuanya, mungkin kalau yang sedang OS ini tidak begitu mempermasalahkan ya. Kalau di penjara ya udah keluar pulang ke Indonesia. Tetapi bagi kawan-kawan yang saat ini lagi nunggu visa untuk masuk di majikan baru, usahakan untuk berhati-hati jika kawan-kawan ini kerja atau part-time secara ilegal. Padahal kawan-kawan ini lagi nunggu visa. Jadi berhati-hatilah untuk melakukan hal tersebut. Karena kita nggak tahu apesnya kan kawan. Bisa jadi kalau sampean pas kerja itulah sampean ini terciduk. Kalau sudah terciduk secara otomatis sampean ini melanggar aturan izin tinggal dan visa sampean masih di dalam on proses untuk masuk di majikan baru. Jadi secara otomatis sampean bakal dibatalkan visa terbaru sampean. Dan contoh seperti kawan kita ini kena denda, bukan denda, tapi kena penjara dan visanya ini ditolak. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi ya kawan kita sendiri, yang rugi ya sampean. Jadi kalaupun sampean nggak punya uang, alangkah baiknya sampean pinjem temen dulu. Alangkah baiknya sampean pinjem sama agensi untuk diberikan uang dulu atau pinjem dulu, atau tidak membayar building sementara dan nanti dimasukkan di dalam utang yang bisa sampean bayar per bulannya. Jadi intinya rembukan dulu sama saudara sampean, sama agensi sampean. Lek sampean kerja kayak di toko, kayak kerja di orang lain, kayak kerja di restoran, ini bahaya.
Tapi kalau sampean kerja di majikan baru, ini agak sedikit resikonya. Tetapi kalau sampean ditanya sama sapam di bawah, jangan bilang kalau sampean lagi nunggu visa. Intinya sampean bilang bahwa sampean itu adalah PRT barunya. Jadi sampean bisa bilang juga sama majikan baru untuk tidak bilang sama siapa-siapa. Jadi intinya berhati-hatilah kawan-kawan ketika sampean on proses visa nggih. Nah, semoga dengan ini menambah wawasan kawan semuanya. Kalaupun ada yang bertanya silahkan. Oke, saya kemarin minggu ketemu dengan salah satu subscriber. Jadi banyak banget ya kemarin ketemu sama mbak-mbak yang subscribe channel aku. Dan banyak juga sih yang cerita tentang permasalahannya. Tapi saya memiliki satu cerita yang menarik ya, tentang perkenalan kawan kita ini dengan Mas Thailand. Nah, pertanyaannya, apakah boleh mbak kasus sampean itu nanti dibahas di channel ini? Namun sekali lagi saya tidak akan menyebutkan nama sampean atau foto sampean lah. Intinya adalah saya hanya ingin mengangkat kasus sampean. Nah, bagi mbak-mbak yang kemarin ngerasa yang udah curhat, monggo komentar ya. Jadi saya bisa mengangkat kasus ini kalau sudah dapat izin dari sampean. Nah, semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.